Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan akan memaparkan terkait demonstrasi kontekstual modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan 3 orang hebat yang mendampingi kami selama menyelesaikan tugas-tugas kami di LMS, termasuk juga ruang kolaborasi modul 2.2 ini, yaitu ada Ibu Niwayan Ekayanti selaku fasilitator, Ibu Ana Agung Kompiang Rusmini, dan Ibu Erni Sukanti selaku praktik. Selanjutnya pembelajaran sosial emosional yang sudah kita pelajari di modul 2.2 yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, yaitu tidak hanya peserta didik tapi juga PTK yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun tujuan pembelajaran sosial emosional yaitu untuk melatih kompetensi sosial emosional peserta didik sehingga tercapai keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional yang dapat menghantarkan mereka menjadi individu-individu yang selamat dan bahagia. Berikutnya implementasi atau penerapan PSE bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengajarkan kompetensi sosial emosional KSE secara spesifik dan eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan KSE ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Yang ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Dan yang terakhir, memengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Pembelajaran sosial emosional atau PSE berisi keterampilan-keterampilan yang diperlukan murid untuk yang pertama dapat bertahan dalam masalah, yang kedua memecahkan masalah, dan yang ketiga mengajarkan murid menjadi orang yang berkarakter baik. Kompetensi sosial dan emosional KSE ada 5. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pendekatan SEL, yaitu Social and Emotional Learning. Pendekatan SEL yang efektif sering menggabungkan 4 elemen yang diwakili disebut dengan akronim SIF, yaitu S yang pertama sequential, yaitu berurutan, yakni kegiatan yang terhubung dan terkoordinasi guna mendorong pengembangan keterampilan. Yang kedua, aktif, yaitu pembelajaran aktif yang melibatkan murid untuk menguasai keterampilan dan sikap baru. Yang ketiga, fokus, yaitu fokus pada unsur pengembangan keterampilan sosial maupun personal. Yang keempat, eksplisit, yaitu tertuju pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional tertentu secara eksplisit. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pembelajaran sosial dan emosional ialah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh semua komunitas sekolah sehingga memungkinkan anak serta orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif tentang aspek sosial dan emosional.
Yang kedua, pembelajaran sosial emosional, PSE berisi keterampilan-keterampilan yang diperlukan murid untuk yang pertama dapat bertahan dalam masalah, memecahkan masalah. Murid belajar untuk memperoleh pengetahuan ketika hati mereka terbuka, terhubung dengan lingkungan sekitar, serta memiliki tujuan. Lewat pembelajaran sosial dan emosional, guru bisa menciptakan kondisi yang mengizinkan semua murid untuk belajar. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional yang pertama memberi pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi, yaitu kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif yaitu pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain, kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif yaitu keterampilan membangun relasi. Yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Penerapan PSE di kelas ada 3, yang pertama PSE rutin, yang kedua PSE terintegrasi mata pelajaran, dan yang terakhir adalah PSE protokol. Pertama adalah PSE rutin, merupakan penerapan PSE yang terjadwal, misalnya kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah seperti kegiatan membuat lingkaran pada pagi hari di mana masing-masing siswa menulis atau menyampaikan apa yang akan dicapai selama belajar pada hari tersebut. Yang kedua, PSE terintegrasi mata pelajaran. Dapat dilakukan di sela-sela penyampaian materi, misalnya dengan diskusi kasus atau diskusi penyelesaian masalah secara berkelompok. Yang ketiga adalah PSE protokol, menjadi kegiatan sekolah yang sudah menjadi sebuah tata tertib dan kebijakan sekolah dilakukan secara mandiri oleh peserta didik, misalnya membangun hubungan sosial yang positif, penyelesaian masalah tanpa kekerasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya PSE dengan stop. PSE dengan stop, take a deep breath, observe, and process. Artinya S berhenti, T ambil nafas dalam, O amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, P selesai dan lanjutkan. Stop sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh, mindfulness, meredakan ketegangan, mengembalikan dan membangun fokus murid. Berikut saya lampirkan contoh implementasi KSE pada RPP yang saya buat dan saya rencanakan di semester 2 nanti. Sekian pemaparan saya terkait demonstrasi kontekstual modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Dari saya, Dewi Anggreni Puspitasari, SD Islam, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali mengucapkan terima kasih. Matur suksema, Om Santi 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 Om. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua.